Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam wa bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah musalla al-mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Raji'un Muntaha SH beserta istri yang alhamdulillah pada hari ini bisa bersama-sama duduk di tempat yang sangat mulia di rumah Allah. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, segala hajatnya Allah berikan kemudahan kelancaran. Dan juga yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus DKM Al-Mukhlisin, ambil khusus Bapak Ketua DKM yang sedang dirawat di rumah sakit ya. Kita doakan beliau agar cepat Allah beri kesehatan, Allah beri kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak dan ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bermuajahah, untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa menuntut ilmu. Mudah-mudahan di sisa usia kita senantiasa Allah berikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mengawali majelis kita ini, mari sama-sama kita bersalawat nariyah ya, dengan niat agar kita kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khatimi wa yustasal
biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju qarabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khatimi wa mamu biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma. Satu kali lagi Bu. Allahumma salli salatan. Ayo semangat. Salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju qarabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para bapak ibu sekalian, hari ini saya bawa buku saya ini Pak. Ini baru terbit di bulan Juli kemarin. Ya, ini judulnya tentang hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ada 20 tema. Ya, hari ini akan saya sampaikan salah satunya. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen memiliki buku ini ya, bisa nanti hubungi Anton tuh. Di kantor saya banyak ya. Para bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, hari ini saya kasih tema ada 3 hal yang harus disegerakan sebelum ajal kita menjemput. Ya, nanti bisa dibaca kalau pengen jadi catatan Pak ya. Para bapak hadirin sekalian, setiap kita semuanya ya pasti akan pulang kampung Pak ya. Pasti nggak tuh? Pasti ya akan pulang kampung.
kampung kita hakikatnya adalah di akhirat, terutamanya lagi dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya engkong kita itu ya, Nabi Adam dan Hawa pada dasar di mana tempatnya? Di surga. Dan kita ingin kembali ke dalam surganya juga. Karena kita semuanya pasti mati, Pak ya. Pasti akan berakhir hidup kita ini. Makanya kata Allah, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya batas waktu, punya ajal. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak ada sedikit pun orang pengen ditunda atau dimajui. Ya. Dari ayat ini bahwa setiap orang atau setiap umat enggak ada yang abadi. Ya. Makanya dia punya ajal gitu, Pak. Enggak ada yang abadi. Pasti semuanya punya batasan, ya, batas waktunya. Kalau kerja, Pak, ada pensiunnya, ya, punya batasan. Dan kita nggak tahu batas hidup kita sampai kapan. Bisa jadi hari ini terakhir kita hidup. Bisa jadi besok, lusa, bulan depan atau tahun depan. Ya. Sisa-sisa usia kita, sisa-sisa batas Allah kasih kita nggak tahu. Ya, tugas kita adalah mempersiapkan ketika batas itu sampai. Makanya paling tidak, saya bilang tadi ada 3 hal yang perlu kita segerakan. Ya, segerakan, Pak ya. Yang pertama yang harus disegerakan oleh kita sebelum ajal kita sampai adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap saat, setiap hari kadang kita melakukan dosa. Ya, kita belum taubat, ternyata Israel udah apa? Udah nyampe duluan. Ya. Tugas kita adalah meminta ampun, ya, meminta taubat. Jadi sebesar apapun kita punya kesalahan, sebesar apapun kita punya dosa, maka dosa itu pasti Allah ampuni, Allah hapus. Ya. Salah satunya adalah di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nih, ini perintah dari Allah. Kita disuruh apa tuh? Bertaubat. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, agar kamu, ya, agar Tuhan kamu menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Jadi dengan bertaubat, dosa dan kesalahan kita Allah apa? Hapus, Allah ampuni, Allah maafkan gitu, Pak. Ya. Jadi kalau kesalahan-kesalahan yang setiap saat kita lakukan, Pak ya, dosa-dosa yang kita kerjakan, salah satu menghapus kesalahan itu dengan bertaubat. Dan ini sudah janji Allah, ayyukaffira ankum sayiatikum. Bahwa dosa-dosa kamu itu akan Allah hapus. Bukan hanya dihapus, Pak. Orang-orang yang bertaubat ini kata Allah, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anha. Orang yang bertaubat ini Allah masukkan ke dalam apa?
surga. Tuh, dalam surga. Ya, makanya kalau hari ini kita bertaubat, taubatan nasuha, terus besok mati ya, atau entar mati, maka orang ini dihapus dosanya, dijamin masuk surga. Ya, cuman jarang, kita jarang habis bikin dosa bertaubat gitu Pak ya. Ya, makanya ada sholat sunat taubat itu, sholat sunat taubat. Dalam rangka tadi tuh membuktikan bahwa kita betul-betul orang yang bertaubat, kita sholat sunat taubat, kita minta kepada Allah supaya dosa-dosa kita diapain? Dihapus. Tiap hari itu harus kita usahakan dihapus Pak. Tiap hari pula kita sholat sunat taubat agar hari ini kita hapus, hari ini kita hapus. Nah kalau dia nggak dihapus-hapus Pak ya, nah dia akan kayak gunung ntar. Nah, ibarat pisau, ibarat paku udah apa? Bekarat, berat, rada ribet untuk menghapus cepatnya gitu, cepat bersih, berat. Makanya hari ini kita melakukan dosa, cepat-cepat kita melakukan sholat sunat apa tuh? Taubat. Dengan bertaubat maka Allah hapus dosa kita. Dengan bertaubat Allah masukkan kita ke dalam apa? Surga. Dan ini harus disegerakan. Bahkan kata Rasulullah, at-taibu kamal dan balahu. Jadi orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa, begitu kata Nabi. Ya, at-taibu kamal dan balahu. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya apa? Dosa. Nah ini yang harus kita segerakan. Rasulullah Pak, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang maksum, orang yang tidak pernah melakukan dosa, orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Dan orang yang sudah dijamin masuk surga. Tapi beliau selalu bertaubat setiap hari. Ya, dengan apa Pak? Paling tidak Pak, dengan beristighfar. Paling tidak ya, dengan beristighfar. Dalam satu riwayat Pak, Rasulullah itu beristighfar sehari 70 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum yaksara min sab'ina marrah. Dalam satu hadisnya yang Bukhari ini Pak. Demi Allah kata sungguh kata Nabi, aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Itu Nabi Pak. Ya, yang dosanya apa? Enggak ada. Tapi beristighfar, bertaubat berapa kali? 70 kali sehari. Dalam riwayat lain Pak, ya riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Dari dalam hadis lain Pak, Rasulullah itu bertaubat sehari 100 kali. Ya, artinya apa Pak? Minimal 70 kali kita beristighfar setiap hari, 70 kali Pak. Makanya tadi di ujung sholat Pak ya, itu kan tuntunan urutan Pak ya, yang udah disusun oleh Al-Maghfurlah pakai Hajur Ali ya. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Nah itu tuh tadi di ujung kita sholat ya. Nah maka paling kaki itu dibaca tuh ya, di ujungnya tuh Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Nah ada kata wa atubu itu Pak ya, itu cuma 3 kali Pak ya. Nah paling tidak tuh kalau 3 dikali 5 kan udah 15 tuh Pak. Tiap hari kan sholat 5 kali ya. Nah sambil ditambahin yang lain. Jadi istighfar yang kita baca itu dalam rangka menghapus dosa. Ya, berapa kali Bapak Ibu sehari beristighfar? Ya,
Maka minimal 70 kali atau minimal berapa? 100 kali. Kenapa harus tiap hari, Pak? Karena kita nggak tahu kapan ajal kita apa sampai. Kapan malaikat Israel jemput kita. Kita kepengennya ketika dijemput dosa kita apa tuh? Habis. Pengennya begitu, Pak. Maka kuncinya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istighfar ini, Pak, adalah perintah Allah. Dalam surah Muhammad ayat 19. Kata Allah, "Fastaghfir li dzambika walil mu'minin." Ya, ini ayat Quran. Beristighfarlah kamu karena dosa kamu dan dosa saudara kamu yang mukmin. Makanya kita kalau beristighfar ditambahin, Pak, astagfirullahalazim li wali walidayya wali jamil muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Nah, gitu, Pak ya. Jadi dalam dalilnya apa tadi? Ini surah Muhammad ayat 19. Fastaghfir li dzambika walil mu'minin gitu. Istighfarkan dosa kamu dan istighfarkan juga apa? Dosa saudara kamu. Nah, jadi ketika kita istighfar tadi gitu, astagfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya. Nah, gitu, Pak. Jadi yang kita istighfarkan nyambung semua tuh. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya, ampuni dosa saudara-saudara yang mukmin, yang muslim, al ahya minhum wal amwat, yang hidup atau yang mati. Nah, komplit itu, Pak. Dan itu saya katakan tadi boleh hasil susunan guru kita ya, Al-Maghfurlah pakai Haji Ali. Disusun, kita tinggal apa? Kita tinggal jalanin doang, Pak ya, urutannya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Ya, jadi fungsi istighfar itu menghapus apa? Dosa. Makanya beristighfar ini, Pak, nggak mesti harus duduk di majelis yang kayak gini. Ya, beristighfar dari rumah ke sini, Pak ya. Sambil jalan, sambil apa tuh? Istighfar. Nah, bisa jadi dari rumah kemari dapat 50. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pokoknya setiap hari minimal saya beristighfar 100 setiap hari. Karena setiap hari pula, Pak ya, kita melakukan apa? Dosa. Nah, dosa-dosa itu dihapus salah satunya dengan apa? Taubat dan beristighfar. Di samping lain, Pak, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, Pak ya, istighfar itu menjadi rutinitas. Kalau bahasa ini, Mak, jadi wirid begitu, Pak. Udah rutinitas, pokoknya sehari cepek begitu, Pak ya. Nanti lama-lama, Pak, istighfar yang kita baca setiap hari itu bukan hanya menghapus dosa kita, tapi dia akan punya buah. Punya buahnya. Ibarat orang, Pak, kita nanam ya, nanam, kalau dia setahun 2 tahun kan pohonnya besar dan akan berbuah. Begitu juga amal-amal soleh, Pak, ketika dia kita tanam, kita kerjain dalam waktu yang panjang ya, nanti dia punya buah. Apa buahnya, Pak? Nah, dalam riwayat Rasulullah mengatakan apa? Man lazima al istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Siapa orang yang selalu membiasakan dirinya beristighfar, Allah jadikan setiap kesulitannya ada jalan keluar. Nah, itu buahnya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu banyak punya kesulitan, ya, maka lazimkanlah, biasakanlah, wiridkanlah istighfar itu. Dan setiap orang pasti punya apa? Kesulitan, pasti itu. Ya, orang lihat Pak Haji Rojiun enak gitu ya. Sama di dalamnya apa? Ada. Ya, orang lihat Bu Sari enak, dalamnya Pak ada masalah. Ya, namanya hidup, pokoknya selama hidup Pak pasti punya. Besar kecilnya masalah yang kita hadapi, pengen kita semua masalah ada solusi. Nah, salah satu memberikan solusi itu dengan apa tuh? Istighfar. Jadi jangan lagi ada masalah doang istighfar.
Ibarat orang nanam, orang baru ditanam bagaimana mau berbuah? Ya baru ditanam, maka tanamlah itu ya Pak ya, dengan waktu yang panjang. Ya, seperti contohnya Imam Ahmad bin Hambal Pak ya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini kan tinggalnya dia di Madinah Pak. Di Madinah. Imam Ahmad bin Hambal ini udah sepuh, udah tua Pak. Tapi di kepalanya itu pengen banget bisa datang ke Baghdad. Dari Madinah kan ke Baghdad tuh jauh Pak. Beliau ini nggak tahu Pak, ke Baghdad itu mau ngapain, nggak tahu. Dan beliau juga nggak tahu menemuin siapa ke Baghdad. Pokoknya itu Imam Ahmad bin Hambal pengen banget ke Baghdad aja begitu. Beliau berangkat dah Pak, dari Madinah ke Baghdad, ya kan? Sampailah di Baghdad, ada satu masjid, ada satu musola begini, ya kan? Beliau datang ke musola, ke masjid itu Pak ya, sambil istirahat, sambil melakukan sholat. Ya, selesai sholat di masjid itu, karena udah aki-aki Pak ya, Imam Ahmad bin Hambal dia rebahan, capek kan, dia nggak tahu nih, dia mau ngapain tuh ke Baghdad dan mau nemuin siapa nggak tahu. Dia capek, dia tidur di sini. Datang merebut musola ya. Ki, gitu kalau kita mah ya. Orang tua, ini masjid, bukan buat tempat tidur. Nah, bangun. Nah, begitu kata merebut. Ya, merebut bisa jangan galak merebut itu ya. Ya, bangun. Ini masjid buat orang sholat, bukan buat tidur. Sana. Begitu kalau kata kita ya. Kata Ahmad, saya ini dari perjalanan jauh, saya mau pengen istirahat, pengen ngasah. Iya, tapi ini masjid, bukan tempat Anda istirahat, bukan buat tidur. Keluar. Gitu. Keluar juga tuh kaki ya, keluar, nyampe depan masjid, dia masih bingung mau ketemuin siapa, nggak tahu, ya kan? Pas dilihat dia ngaso lagi depan situ ya, itu aki-aki ya. Pas merebut keluar, saya aki-aki masih di situ-situ juga, belum juga pergi-pergi tuh kata merebut ya. Akhirnya merebut, sana pergi, sampai itu tasnya Pak ditarik-tarik, ya kan, jangan tidur di masjid begitu. Nah, di depan masjid itu ada tukang roti. Akhirnya disamperin tukang roti, sini orang tua, ya kan. Mau kemana emang? Saya nggak tahu mau kemana. Ya udah tinggal sini. Di rumah saya ada kamar kosong. Silahkan istirahat. Gitu kan ya. Itu tamunya kan Imam Ahmad bin Hambal tuh ya. Sama tukang roti ditinggal Pak, udah nggak ditemenin kongko nggak apa gitu. Dia ngerjain roti. Sambil ngerjain roti, itu tukang roti mulutnya sambil beristighfar. Pokoknya dia kerja aja sambil istighfar. Ya kan? Imam Ahmad bin Hambal kan niat dia kan. Itu tukang roti, iya kan, sambil bikin roti sambil apa tuh? Istighfar. Akhirnya pas lama-lama dia paranin dat. Sudah berapa lama kamu baca istighfar itu sambil bikin roti? Pertanyaan Imam Ahmad bin Hambal tuh ya. Kata tukang roti, alhamdulillah sudah 30 tahun lebih. Nah, ini saya maksud nanam Pak tuh Pak. Jadi kalau mau nanam dengan waktu yang apa tuh? Panjang. Nanti dia ada buahnya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, selama 30 tahun lebih engkau membaca istighfar, apa yang sudah engkau dapat? Gitu. Kata tukang roti, alhamdulillah, semua hajat saya Allah kasih. Semua keinginan saya Allah berikan. Semua masalah saya Allah kasih kemudahan. Tinggal satu yang saya belum dapat. Ya. Kata Imam Ahmad, apa itu? Ya kan? Kata tukang roti, saya ini pengen banget ketemu imam mazhab saya, Imam Ahmad bin Hambal. Gitu Pak. Pak Imam Ahmad kaget, Masya Allah. Ternyata ini yang Allah maksud. Saya dari Madinah jauh-jauh ke Baghdad, Allah utus, Allah kirim hanya untuk memenuhi doa tukang roti biar terkabul. Jadi Allah Pak yang narik untuk mengkabulkan doa orang.
Artinya apa, Pak? Kalau kita udah punya tanaman yang cukup lama, apa yang kita mau, doa yang kita minta, nggak usah bingung-bingung, nanti Allah yang ngirim orang lain datangin. Begitu. Nah, itu yang saya maksud tadi apa tuh? Buah. Nah, salah satu dari buah itu adalah apa tuh? Istighfar. Karena Nabi udah jamin, man lazima al istighfara ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Ya, lazima itu kan dengan waktu yang terus menerus, Pak. Ya, dengan waktu yang berkepanjangan, dia terus beristighfar, segala kesulitannya Allah kasih jalan keluar. Makanya saya bilang tadi, semua kita pasti punya apa? Kesulitan. Ya, yang masih pada muda, ya, pengen kawin, belum juga dapat duit, ya. Ya, kuliah belum selesai, ya. Yang sudah punya anak yang kuliah, anak yang di mana-mana, kan ya masing-masing apa tuh? Butuh biaya dan lain sebagainya. Nah, salah satu amalannya adalah apa tuh? Beristighfar. Jadi istighfar itu, Pak, bukan hanya menghapus dosa kita, bukan hanya dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, bukan hanya Allah siapkan kita surga, tetapi Allah kasih buah. Nah, yang penting buat kita ada wirid itu wirid. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu, Pak. Oke. Itu yang kedua, yang pertama ya. Yang kedua, Pak, yang harus kita segerakan apa? Lakukan segera amal soleh. Ya, sebelum ajal kita tiba. Ya. Karena, Pak, syarat orang ketemu Allah, Pak, ya. Kita kan kalau mati ketemu apa? Allah. Syarat orang ketemu Allah itu ada dua. Dalam surah Kahfi ayat 110. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbi." Nah, siapa orang yang berharap ingin ketemu Allah, satu, falyamal amalan sholihah. Kerjain amal soleh. Maka orang itu nanti mati ketemu Allah. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan pernah Allah engkau sekutukan dengan apapun. Nah, jangan musyrik, Pak. Ya, karena musyrik itu, Pak, Bapak rajin banget sholatnya, rajin banget ibadahnya, baik sama orang kanan kiri belakang depan, sering berinfak, tapi kalau masih menyekutukan Allah, semua nilai ibadah sia-sia. Sia-sia. Makanya syarat orang bisa bertemu dengan Allah, lakukan amal soleh, jangan lakukan kemusyrikan. Tuh. Ya, dua. Orang yang melakukan amal soleh, Pak, ya, amal soleh itu begini, Pak. Amal soleh itu pekerjaan yang sesuai dengan Allah syariatkan dan Nabi lakukan. Itu dua. Yang disebut dengan amal soleh, sesuai dengan syariat Allah dan Nabi lakukan. Kalau ada orang yang melakukan tidak sesuai dengan apa yang Nabi lakukan, itu bukan amal soleh. Contoh, Pak, ya, puasa. Puasa bagus nggak? Baik nggak? Tapi kalau dia tidak sesuai dengan aturan Nabi, dia bukan amal soleh. Ada orang pengen kaya, puasa ke Gunung Kidul 40 hari. Nah, itu kan Nabi nggak lakukan tuh. Nah, dia bukan amal soleh. Gitu, walaupun sama-sama tuh, Pak, puasa. Puasa itu kan, Pak, bukan hanya orang Muslim saja yang melakukan, orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, saya tuh punya asuransi orang Cina, Pak, ya. Kalau ke rumah saya, "Ci, lu mau makan? Gue lagi puasa." Gitu kata dia. Kata saya, "Puasa apaan lu?" Gitu kan dia. Lah di agama gue kan diajarin juga gue puasa. Begitu, Pak. Jadi puasa yang tidak sesuai apa yang Nabi lakukan, itu bukan disebut amal soleh. Ya, makanya yang disebut amal soleh itu adalah sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan apa yang Nabi lakukan. Yang kedua, Pak, orang yang melakukan amal soleh itu selalu digandeng oleh Allah adalah orang yang beriman. Coba surah Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat
Terus apa Pak? Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Tuh kata Allah tuh ya. Jadi Bapak lihat tuh Pak, setiap kata amal soleh itu didahului dengan kata iman. Iman Pak. Ya, yang paling gampang dah Bapak yang hafal, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus. Nah, itu ada iman sama amal soleh. Ya. Jadi ketika orang melakukan amal soleh, yang diterima adalah amal soleh yang dilandasi dengan iman. Gitu Pak. Jadi nggak bisa orang melakukan amal soleh, sholat, puasa, kalau bukan karena Allah. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah beriman, terus kita melakukan amal soleh Pak, apa jaminan dari Allah? Yang pertama, khairul bariyah, tuh kata Allah tuh. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah tuh. Jadi orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh, itulah manusia terbaik. Ya, jadi kalau kita pengen menjadi manusia terbaik, kerjakan apa? Beriman dan amal soleh. Tidak cukup di situ saja Pak. Ya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Tuh. Jadi orang yang melakukan beriman, melakukan amal soleh, Allah kasih predikatnya dia manusia terbaik, dan Allah balas jazaohum inda rabbihi, balasan dari Allah jannatu adnin. Orang yang melakukan amal soleh akan mendapatkan surga Aden. Nah, surga Aden. Coba Bapak buka dah ayat-ayat Al-Quran, beriman, amal soleh, pasti ujungnya ada surga. Ada surga. Jadi orang yang melakukan amal soleh, balasannya apa berarti? Surga. Surga. Makanya hal yang harus disegerakan adalah lakukan amal soleh sebelum ajal kita apa? Jemput. Karena orang yang melakukan amal soleh, Allah kasih balasannya apa tuh? Surga. Nah, dalam surah Al-Bayyinah ini Pak, jannati aden, surga Aden. Surga itu kan namanya banyak. Ya, salah satunya surga Aden. Apa surga Aden itu Pak? Kalau kita udah masuk ke dalam surga Aden, udah nggak pengen keluar Pak. Saking enaknya itu surga Aden. Saking nikmatnya itu surga Aden. Udah nggak pengen keluar lagi dah. Udah nikmat luar biasa. Ya. Kita mah surga apa kayak yang penting masuk apa? Surga Pak ya. Surga Aden ya, alhamdulillah. Apalagi dapat surga apa? Firdaus Pak ya. Oke, selanjutnya Pak yang ketiga. Biar dipercepat nih ya. Yang harus disegerakan ketiga sebelum ajal kita nyampe, minta doa keselamatan dan husnul khotimah. Nah itu Pak. Karena kita nggak tahu Pak. Husnul khotimah itu kan adanya di akhir Pak, di akhir ajal kita. Kalau ibarat film endingnya apa ya? Nah, endingnya bahagia apa endingnya sengsara? Nah, kita kepengen endingnya apa? Bahagia, bagus. Nah, maka tadi saya udah baca tuh doanya tuh. Ada doa dari Habib Abdullah bin Alawil Haddad, ya, penulis Ratibul Haddad. Ada tadi sudah baca tuh waktu lagi kita salat subuh. Yang pertama, Allah makhtim lana bil Islam. Ya Allah, tutup ajal saya, ajal kami dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, wakhtim lana bil iman. Ya Allah, tutup ajal kami dalam keadaan beriman. Yang ketiga, wakhtim lana bil khair. Tutup ajal kami Allah dalam melakukan kebaikan. Yang keempat, wakhtim lana bis sa'adah. Tutup ajal kami Allah dalam keadaan bahagia. Dan yang kelima, wakhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutup ajal kami dalam keadaan husnul khatimah. Ini doa dari Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, sahibur Ratibul Haddad. Oh ya, nanti kalau pengen tahu teks doa yang barusan saya baca, nah, ada di dalam buku ini. Nah,
Yang penting memilikinya aja, Pak ya. Selanjutnya Pak, doa yang juga mahal. Itu adalah doa biar kita gampang menghadapi sakaratil maut. Ya, sakaratil maut. Karena orang ketika mati pasti ketemu itu dulu tuh. Ya, sakaratil maut. Ya. Sakaratil maut ini Pak adalah peristiwa pencabutan ruh kita. Dan itu sakitnya Pak luar biasa. Jangankan kita manusia biasa Pak. Nabi sendiri Pak sudah menggambarkan. Nabi Musa ketika ditanya bagaimana kamu Musa menemui ajal kamu sakaratil maut. Kata Nabi Musa Pak, bagaikan burung Pak. Ya, burung hidup-hidup kemudian diceburin ke dalam minyak yang sedang panas buat digoreng. Itu tuh sakitnya. Ya, kalau Nabi Ibrahim menggambarkan apa ketika ditanya bagaimana sakaratul maut? Seperti setrikaan, setrika yang udah panas menyetrika kain wol yang basah jadi kering. Ya, jadi kering Pak. Itu sakit seperti itu. Bahkan kalau Rasulullah ditanya bagaimana ketika mendapatkan sakaratul maut, kata beliau apa? Seperti disabet dengan pedang 300 kali sabutan. Dahsyatnya tuh. Dan itu pasti akan kita alami semua. Nah, kita gampang atau sulit sakaratul maut sangat tergantung dengan apa? Amal soleh kita tadi. Yes. Israel itu akan datang menemui kita. Dia tersenyum, apa dia marah-marah dengan wajah yang serem, tergantung kita. Ya, kalau dia datang nemuin kita tersenyum Pak, tersenyum, berarti kabar apa tuh? Kabar gembira. Ya kan, kita pun yang sedang sakarat itu sudah digambarin tuh Pak, dikasih video. Ya, inilah gambaran hadiah buat kamu nih, surga. Maka ketika orang sedang sakaratul maut, gambarannya enak Pak. Si orang mukmin tadi Pak, itu udah pengen buru-buru mati. Pengen buru-buru mati. Bahkan ketika jenazahnya digotong Pak, digotong, dalam satu ayat disebutkan apa? Orang itu cepetan kuburin saya, begitu dia berbicara. Ya kan? Karena dia udah melihat betapa jauh lebih enak, lebih nikmat kehidupan yang akan dia dapat daripada kehidupan yang sekarang. Makanya dia pengen buru-buru. Ya, lagi digotong aja Pak, jenazahnya udah pengen buru-buru. Nah, Bapak saya tanya sekarang sama ibu-ibu nih. Mau mati besok tapi masuk surga enak begitu? Apa mau panjang dulu? Ya. Hah? Besok. Ya, udah digambarin nih, kalau lu mati besok nih dapat ini nih enak tuh. Mau besok mana nanti belakangan. Ya kan? Ya kan yang pengennya mah Allahumma tawil apa? Morona ya. Udah sakit-sakitan ya Allah, berikan saya umur panjang begitu ya. Padahal udah sakit-sakitan ya. Begitu. Nah, sebaliknya Pak, ketika ada orang yang tidak beriman, dia mati, dia udah jejeritan Pak. Aina tadhabun, kemana engkau akan bawa saya? Dia kagak nerima itu. Ya kan? Dia udah jejeritan orang yang tidak beriman. Makanya Allah kasih kita Pak nggak denger dan nggak lihat jeritannya si jenazah. Kalau Bapak lagi gotong jenazah jejeritan, ya habis lepas itu ya kan? Dia tuh jejeritan Pak. Jangan kau bawa saya, jangan kau bawa, karena dia sudah digambarkan betapa seremnya tuh, nggak enaknya yang akan didapatkan ketika dia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita Pak ya, kayak majelis-majelis kayak gini Pak ya, ini adalah ladang untuk kita nambahin bekal. Makanya kalau di sini ada Pak ya, di mana-mana ada, datang aja, udah datang. Masalah paham nggak paham sama ilmu nomor 2 Pak. Nah, yang penting datangnya dulu. Kenapa Pak? Karena orang datang aja Pak ke sini nih, ya semakin jauh langkah atau rumah Bapak dengan majelis ilmu, dialah semakin besar pahalanya. Dan dia yang paling banyak dosanya dihapus.
Gitu Pak. Apa dalilnya? Yang pertama, manjaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Satu aja kebaikan kita lakukan, Allah balas 10 kali lipat. Yang kedua dalilnya, innal hasanat yudhibna sayiat. Satu kebaikan yang kamu lakukan menghapus dosa-dosa. Gitu. Makanya kan orang semakin jauh dengan majelis, maka dia semakin besar pahalanya. Karena dihitung apa? Langkahnya. Ya kan? Dan semakin besar juga dosanya diapain? Dihapus. Ya, makanya kalau ada program-program kayak gini, ya Pak ya, dosa kita dihapus. Ya, pahala kita juga dapat. Nasi uduk juga apa? Nah, Masya Allah, ya kan? Dimana ada lagi begitu tuh? Ya. Jadi dunia dapat apa? Akhirat dapat ya. Kopi ada, teh ada, nasi uduk ada. Ya Allah, luar biasa itu Pak ya. Makanya kalau dunianya dapat, akhiratnya dapat, masih diem baik di rumah, kagak mau bergerak itu pantatnya ya. Jadi rugi banget itu orang. Ya Pak ya. Makanya insya Allah mudah-mudahan Pak, program-program kayak gini dukung aja, dukung. Ya, kita nggak bisa ngasih materi, ngasih sedekah, infak, nasi uduk, duduk aja duduk. Atau DKM orang hadir aja udah seneng Pak, udah seneng. Iya, alhamdulillah Bapak itu datang ya. Bapak itu datangnya tuh kameranya jalanin biar ketahuan yang datang-datang itu siapa ya. Gitu ya. Sama kayak majelis saya gitu Pak. Kita malam Sabtu kan ada dari Al-Mukhlisin beberapa orang ya. Datang aja. Nyampe sana Pak mau paham kayak mau kagak itu nomor 2. Ya, nomor pertama apa? Datang. Ya, karena kalau datang udah dihitung apa tuh? Pahala. Gitu. Dan itu selalu saya sampaikan itu Pak, jadikan majelis kayak gini, niatin untuk nambahin apa? Bekal. Nambahin bekal kita pulang. Bapak pulang kampung aja kalau Idul Fitri punya 2 juta kagak jadi. Kenapa Pak nggak pulang kampung? Cuma 2 juta bisa katanya lebaran ya. Pulang kampung takut. Ya, itu ada 2 juta. Bagaimana kalau kagak ada pisang? Ya, nggak bakalan berani. Apalagi pulang kampung yang kita nggak balik lagi. Ya, apalagi pulang kampung yang kita temuin kita nggak kenal. Ya kan? Ketemu sama siapa? Munkar dan nakir. Wah, ini orang nih yang jarang ngaji nih ya. Kita kata si munkar nakir ya. Nah, kalau dia rajin ngaji, alhamdulillah ini sahabat saya. Makanya kan dalam satu pertanyaan munkar dan nakir apa Pak? Salah satu pertanyaannya ketika dalam kubur. Siapa saudara-saudara kamu? Begitu pertanyaannya. Saudara-saudara saya mukminin mukminat yang sering kumpul begini. Kumpul berjamaah, kumpul sholat, kumpul ngaji. Datangnya doang Pak ini kita menjadi saksi di hadapan Allah. Ya, kalau ini si Fulan mati, siapa teman kamu yang sering kumpul? Haji Rojiun. Tanya, bener nggak dia sering datang? Benar. Gitu Pak. Iya, jadi kehadiran kita di sini ini menjadi saksi. Dan itu ada satu pertanyaan munkar dan nakir. Siapa saudara-saudara kamu? Ya, saudara-saudara saya adalah mukminin, mukminat yang sering apa? Berkumpul. Makanya coba lihat Pak, doa atau ayat yang kita minta mati dalam keadaan muslim. Tawaffana muslimin. Itu ayat kan Pak ya? Tahu kan? Tawaffana muslimin. Ayat selanjutnya apa lanjutnya? Wal hikna bis solihin. Begitu Pak tuh doanya ya. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan beriman dan kumpulkan saya dengan orang-orang soleh. Begitu. Bagaimana dia mau dikumpulkan sama orang soleh? Orang dia kagak pada nyampur. Gitu Pak ya. Ngaji kagak datang, sholat kagak datang, begitu ya. Jadi yang dia minta wa al-hikna bis-solihin, ya Allah kumpulkan saya bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan Pak ya, kita termasuk nanti orang-orang yang Allah kumpulkan bersama. Hari ini berada di rumah Allah, nanti kita akan bertemu juga bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya? Cukup. Soalnya untuk Pak Haji Misbah udah sibuk, udah siap-siap. Ada yang bertanya? Nggak ada yang bertanya? Cukup. Nah, udah siap mati berarti ini. Udah cukup ya.
Mari sama-sama para bapak hadirin sekalian kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita dikasih Allah umur panjang, umur yang penuh dengan manfaat, umur yang penuh dengan barokah, dikasih ilmu yang bermanfaat. Sekaligus juga saya minta bacain suratul Fatihah Pak. Mudah-mudahan buku ini menjadi buku manfaat, berkah Pak ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak dan ibu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi buat bapak ibu yang pengen memilih buku ini, nanti bisa berhubungan Anton atau Pak ya, Sahiron ya, Sahirun karena beliau rajin di malam Sabtu ya. Ya. Terima kasih para bapak sekalian dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.